Batam sendiri jumlah penyandang disabilitas itu ada berapa banyak Pak yang sudah tergabung di PPDI? Ya. Kalau realnya kan, kalau rata-rata nasional itu kan bergerak dari 15 sampai 20% dari kita penduduk yang disabilitas itu. Disabilitas itu masuk orang yang sakit jiwa sekarang udah termasuk di disabilitas. Nah, itu bergerak. Nah, kalau yang sudah masuk daftar itu itu sekitar 700 orang di Iya. Batam ya. Iya. Oh berarti sebenarnya ada juga yang kaum difabel yang tidak. Ya, karena dari sisi pendataan itu kita belum maksimal, Bu. Dan ada juga sebagian keluarga itu yang nggak mau proaktif untuk mendaftarkan. Kalau dibilang nggak tahu juga kita mungkin bisa pahami, atau malu juga bisa. Dan beberapa sisi yang menjadi sebuah persoalan untuk pendataan itu, dan tidak ada pendataan khusus untuk penyandang disabilitas. Tadi saya sempat ketemu dengan seorang ibu yang menjahit ya Pak, dan dia adalah kaum difabel karena kakinya yang cacat ya Pak ya. Itu boleh Bapak ceritakan sedikit. Jadi ibu itu apakah beliau memang profesinya menjahit dari dulu atau diberi bantuan permodalan dan pembinaan seperti apa? Disabilitas kaki nggak bisa jalan. Ini bantuan dari dinas dulu Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Pak. Sangat berguna ya. Sangat berguna. Iya. Jadi masih banyak lah di suasana COVID ini, gimana ininya sambil ibu Kurang, jalan? Pak. Kurang ya. Mau aku ditanya. Tapi nggak masalah ibu ya, kaki ibu untuk beraktivitas jahit Enggak. bisa ya. Jadi konsumen atau yang menjahit ke ibu warga-warga sini atau ada? Ada juga dari luar sini, Pak. Ada dari Bengkong, ada dari Batu Haji. Oh, ya kita saksikan beliau beraktivitas. Udah berapa lama Bu ibu menjahit ini? Dari tahun 97, Pak. 97? Iya. Oh, udah lama. Ibu disabilitasnya sejak kapan ya? Dari umur 6 tahun, Pak. Umur 6 tahun itu dikarenakan apa tuh Bu? Tiba-tiba aja lumpuh. Oh, enggak ada gejala? Enggak. Oh. Jadi sejak umur 6 tahun itu enggak bisa ini lagi? Enggak bisa Dulu jalan? lumpuh total, Pak. Total lumpuhnya? Iya. Itu berobat atau gimana Ibu setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu berobat, tapi aku bisanya sampai bisa seperti ini dan bisa menjahit itu di Yayasan Katolik. Oh, dilatih di situ ya? Iya. Oh. Berapa lama dulu Bu? Latihannya di sana? Karena aku sekalian berobat 2 tahun. 2 tahun. Tapi lesnya cuma 3 bulan. Oh. Itu namanya Ibu Devi Sinaga. Jadi beliau itu kakinya lumpuh dua-duanya gitu. Kalau senang menjahit tadi nggak kelihatan kali. Nah, awalnya beliau itu dilatih di sebuah gereja, di sebuah kawasan di Yayasan Katolik. Nah, tapi belum dikasih modal. Nah, itu pada awalnya itu Dinas Sosial Provinsi mengadakan sebuah pelatihan sebanyak 15 orang. Kemudian dibantulah modal usaha awal waktu itu 8 jutaan. Nah, setelah itu berkembang, mulai dia beraktivitas. Nah, setelah itu ada lagi bantuan namanya usaha ekonomi produktif web. Itu juga ada berapa kali beliau terima, ada yang 5 juta dalam bentuk barang. Kemarin dari Kementerian Sosial ada juga 5 juta. Itu juga untuk pengembangan usahanya. Nah, kemarin setelah saya tinjau dari evaluasi ada perkembangan, cuman karena masih belum kemandirian itu belum terjamin dikarenakan ya rumah masih ngontrak, tempat masih di rumah. Nah, sebetulnya
beliau berkeinginan ada sebuah tempat juga di luar yang bisa untuk dipublikasikan di apa. Kalau sekarang kan masih sifatnya langganan lah dari teman-teman untuk mengasih tahu inilah ini di sana bagus menjahit, seperti itu. Jadi beliau memang hasil binaan kita untuk beberapa hal yang kita bantu. Ada mesin jahit juga kemarin, ada ya beberapa hal lah yang kita bantu. Selain menjahit, selain kegiatan menjahit, ada bidang kegiatan apa saja yang sudah dibinakan kepada mereka? Banyak Bu, ada yang usahanya itu ya kayak tadi mau mampir saya itu kan bengkel sepeda itu, itu disabilitas juga. Ada bengkel sepeda, ada bengkel sepeda motor, ada yang jualan keliling, ada yang jualan menetap, ada yang orang tuanya yang punya penyandang berat, ada yang juga punya usaha, ada juga yang laundry, macam-macam, bervariasi juga sama dengan orang-orang normal, tetapi kadang memang rata-rata teman-teman sahabat-sahabat minta maaf lah, kalau yang sudah saya kunjungi itu rata-rata kalangan ekonomi ke bawah. Jadi masih sangat membutuhkan support, support pembinaan, latihan, modal usaha, dan pengembangan lain, mungkin marketingnya atau kualitas daripada mutu daripada produksinya atau mutu daripada hasil yang mereka bikin, profesionalitasnya, manajemennya segala macam masih perlu pembinaan. Nah sekarang Pak Al kan sudah bergabung di BCN ya. Boleh tahu nggak awalnya Pak Al bisa bergabung di BCN tuh bagaimana? Ini karena saya hobi organisasi. Kebetulan dengan Bu Emi kenal waktu itu lewat ini, makanya saya proaktif menghubungi beliau dengan WA, berkomunikasi, bukan apa-apa, berkomunikasi, sehingga mulailah dari bundaran GMP itu ketemu beliau, berdiskusi bagaimana untuk awalnya kan mau ekonomi kreatif di sebagai pilot proyeknya Sungai itu. Nah setelah corona bermasalah, kita sekarang mau merintis untuk adanya BCN. Nah, saya secara pribadi terharu dan terima kasih karena ini bukan untuk kepentingan saya masuk bergabung dengan BCN bukan untuk kepentingan pribadi saya aja, walaupun itu ada kepentingan pribadi saya, tapi saya akan mencoba bagaimana teman-teman sahabat penyandang ini menikmati juga nanti kiprahnya BCN, sehingga diharapkan misi saya dari awalnya, dari hati yang paling dalam, saya ingin sahabat-sahabat penyandang disabilitas bukan untuk dikasih, tapi mereka perlu diberdayakan, bisa mandiri, dibangkitkan semangat kemandirian, semangat mental, semangat macam-macam kan yang saya alami, karena saya juga itu Pak Rizal menyapa itu. Nah, dilihat di situ banyak masalah yang dihadapi oleh keluarga, saya sendiri kalau mengalami hal sama. Kalau misalnya berbicara bisa curhat sendiri untuk membisakan mental kita ini bisa diterima oleh masyarakat, lingkungan semacam, termasuk istri saya itu luar biasa berat. Tapi mudah-mudahan itu semua tidak menjadi sebuah kendala yang berarti nanti kalau misalnya BCN salah satu mitra yang bisa membangun dan membangkitkan itu. Bapak ada channel YouTube ya Pak ya? Ada Bu. Namanya? Pak Rizal Menyapa. Pak Rizal Menyapa. Ya. Oke, jadi teman-teman harus ikut subscribe ya. Itu bercerita tentang apa Pak? Saya mengangkat teman-teman disabilitas dengan segala suka dan dukanya. Baru saya 70 hari sudah 66 video yang saya munculkan. Itu semua rata-rata mayoritas adalah saya kunjungi teman-teman disabilitas dan bercerita suka dan dukanya. Baik, makasih banyak Pak Al atas bincang-bincangnya di siang hari ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya, sangat bermanfaat banget. Teman-teman, perbincangan kita di siang hari ini membuka mata kita bahwa kaum disable
bukanlah kaum yang harus dikasihani, karena mereka juga bisa beraktivitas secara normal. Dan terus semangat. Terima kasih sudah menyertai kita di siang hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.